Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sikes, konselingnya podcast. Sekarang aku lagi bareng anak-anak bimbingan konseling Islam nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farahat dari bimbingan konseling Islam UIN 1 Tulung Agung. Nah, aku sekarang lagi sama anak PKI nih. Ya guys, silakan perkenalkan diri, nama, dan lain-lain. Silakan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Eko Waradani. Saya menjabat HMJ pada periode 2019-2020, lalu dilanjutkan dengan periode kedua yaitu 2020 dan 2021. Jadi begitu. Dan saya bertempat tinggal di luar kota atau luar provinsi yaitu Kalimantan gitu. Bukan berarti banyak mantannya ya. Saya Kalimantan Timur yaitu kota Samarinda. Dan saya dilahirkan di sana dan bertempat tinggal di Samarinda. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Sebelum kita menginjak terlebih jauh, marilah kita berkenalan terlebih dahulu ya, supaya kenal dengan saya. Nama saya Ursula Diana Fitriani, biasanya dipanggil Diana. Saya dari jurusan bimbingan konseling Islam. Kebetulan saya juga mengikuti organisasi di himpunan mahasiswa jurusan selama 2 periode. Rumah saya di Jombang. Halo Sobat Konselor, perkenalkan nama saya Nafika Rahmaladiana, biasa dipanggil Nafika. Saya pengurus HMPS-BKI periode 2021, periode 2022 dari Badan Pengurus Harian. Sekarang saya semester 4, alamat tinggal saya di Desa Mergayu, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Indonur Rahmawati dari program studi bimbingan konseling Islam semester 4. Saya dari pengurus harian HMPS Bimbingan Konseling Islam tahun 2022. Alamat saya di Kecamatan Wingi, Kabupaten Blitar. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Next, di Sikes kali ini, Fatih akan menanyakan 4 pertanyaan yang cukup mudah buat teman-teman BK ini. Yang pertama, jelaskan yang kalian tahu mengenai konselor keluarga. Tahu lah konselor keluarga itu, ya konselor tuh biasa kayak membimbing ya, membantu. Dan keluarga itu pasti yang di lingkup keluarga lah. Mendengar penjelasan saya, mendingan langsung aja ya, silakan. Baik. Sebelum kita membahas konselor ya, kita itu harus tahu dulu apa sih konseling itu gitu. Konseling itu kan adalah sarana untuk mengadu ya oleh seorang konseling yang dilayani oleh konselor gitu. Nah, konselor keluarga itu adalah seorang yang mempunyai tujuan umum yang bertujuan pada konseli atau klien yang mendapatkan permasalahan pada keluarganya dengan menjalin hubungan baik dan siap untuk membantu para konselingnya, begitu. Apa sih konseling keluarga itu? Tentunya di sini kalian juga pernah mendengar tentang konseling keluarga. Konseling keluarga yaitu proses upaya atau bantuan terhadap individu sebagai anggota keluarga, baik dalam mengaktualisasikan potensinya maupun dalam mengantisipasi serta mengatasi masalah yang dihadapinya di dalam keluarga tersebut, yang dilakukan melalui pendekatan sistem. Wah, keren nih kali ini pembahasan Sikes kita yaitu mengenai konseling keluarga. Jadi apa sih yang dimaksud konseling keluarga atau yang kita kenal sebagai family counseling? Jadi menurut ahli yaitu Willis tahun 2008, diartikan sebagaimana upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga atau pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan
kerelaan, dan kecintaan terhadap keluarga. Sedangkan menurut Golden dan Seward dalam Latipun 2001, konseling keluarga itu merupakan metode yang dirancang dan difokuskan pada keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah perilaku klien. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konseling keluarga itu tidak berbeda dengan konseling pada umumnya, yang notabene merupakan aktivitas yang terjadi antara konselor atau professional helper dengan anggota keluarga yang sedang memerlukan bantuan sehingga berakhir pada teratasinya permasalahan yang sedang terjadi. Seperti itu. Konselor keluarga merupakan fasilitator untuk memudahkan, membuka, dan mengarahkan jalur-jalur komunikasi apabila dalam kehidupan keluarga tersebut pola-pola komunikasinya telah berantakan bahkan hampir terputus. Wow, jawabannya sangat luar biasa sekali nih dari teman-teman BKI. Oke, lanjut kita ke nomor 2 ya. Masih berkaitan dengan konselor keluarga. Pertanyaannya, apakah konselor di keluarga itu sangat penting? Silakan bisa dijawab oleh teman BKI. Konseling keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena konselor adalah wadah yang melayani sebuah keluarga yang bergesekan. Dengan apa? Dengan menyadarkan keluarga tersebut dan mengarahkan apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir gesekan atau permasalahan yang ada di keluarga. Begitu. Nah, di sini pentingkah seorang konselor berada di dalam keluarga? Kalau menurut saya sih ya penting. Karena apa? Karena di sini gunanya seorang konselor itu yaitu memberikan upaya bantuan untuk memecahkan masalah yang ada di dalam keluarga. Dan di sini seorang konselor hanya sebagai fasilitator. Apakah konseling keluarga itu penting? Ya, tentunya konseling keluarga itu sangat penting dan juga sangat dibutuhkan. Karena pada dasarnya keharmonisan keluarga itu merupakan keinginan dari setiap individu dalam membentuk keluarga. Dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sering terjadi suatu fenomena problematika dalam keluarga, seperti pertengkaran, cemburu, perselingkuhan, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip hidup, dan bahkan sampai kepada tindakan mengakhiri pernikahan. Nah, maka hal itu perlu segera diselesaikan dan ditindaklanjuti agar tidak berdampak negatif pada keluarga tersebut. Maka dari itu, konseling keluarga hadir untuk membantu konseli dalam mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Konselor keluarga sangatlah penting. Konseling ini dilakukan untuk memberikan solusi atas masalah yang hadir di rumah tangga. Beberapa manfaat yang dilakukan konseling keluarga, yaitu antara lain yang pertama memperbaiki hubungan dengan pasangan, perselingkuhan, masalah komunikasi dan keuangan. Yang kedua yaitu mengatasi masalah seksual dalam pernikahan. Yang ketiga membimbing pasangan yang memiliki gangguan mental. Yang terakhir yaitu memberikan dukungan dalam kasus KDRT. Nah, kan dari jawaban teman-teman BKI ini semuanya hampir sama ya. Konselor keluarga itu sangat penting ya. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 nih. Pertanyaannya, mengapa konselor keluarga dianggap sangat penting? Silakan dijawab teman-teman BKI. Konselor keluarga itu penting sekali. Ya, kenapa ya? Karena konseling keluarga itu untuk mengarah perilaku dan sikap konseli ya untuk menuju lebih baik atau memberikan arahan-arahan pendapat. Dengan begitu, konseli atau klien mencoba untuk melakukan dan mengembangkan cara untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, hingga sampai situ baru konselor dapat mengidentifikasi perkembangan konseli itu. Jadi, konselor keluarga itu sangat penting
Begitu. Mengapa konseling keluarga itu dianggap penting? Ya, menurut saya sih di sini memang penting kita adanya konseling keluarga. Karena apa? Karena gunanya konseling keluarga yaitu agar anggota keluarga dapat membuat perencanaan dalam membenahi diri ke arah yang lebih baik dan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam keluarga dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis. Siapa sih yang di sini tidak ingin keluarganya harmonis? Tentunya semua orang di sini ingin mempunyai keluarga yang harmonis, apalagi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Proses konseling itu tidak hanya dibutuhkan di sekolah atau pendidikan maupun sosial. Akan tetapi di dalam sebuah rumah tangga itu juga membutuhkan yang namanya konseling. Pun permasalahannya yang datang kapan dan di mana saja. Tidak hanya remaja yang memiliki masalah, akan tetapi pasutri atau keluarga pasti juga memiliki masalah, yang notabene masalahnya itu lebih berat dari permasalahan yang remaja hadapi. Maka dari itu, konseling keluarga hadir dan sangat penting guna untuk membina keluarga agar keluarga tersebut tetap utuh dan harmonis. Mengapa konseling keluarga sangatlah penting? Yaitu karena konseling keluarga tidak hanya sebagai persiapan sebelum pernikahan, tetapi juga membantu pasangan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan layanan konseling ini diharapkan konflik yang terjadi tidak akan berkepanjangan atau berujung perceraian. Wah, jawabannya luar biasa nih dari teman-teman BKI. Gak kerasa udah mau hampir ke pertanyaan terakhir nih. Biar mempersingkat waktu, saya akan bacakan pertanyaannya ya. Nih, bagaimana langkah awal jika kalian atau sekitar kalian mengalami masalah, terutama dalam keluarga? Silahkan dijawab teman-teman BKI. Nah, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kita sebagai konselor, kita itu harus mengetahui ya apa yang harus kita lakukan. Jadi langkah-langkah yang pertama itu tidak lepas kita dari KDK yang kita pelajari itu ya. Itu biasanya di semester 2 sudah ada ya KDK itu. Kita tidak lepas dari KDK. Lalu kedua, untuk apa? Untuk mencari perhatian gitu. Berarti mencari perhatian itu ya dari KDK itu kita tujuannya dengan mencari perhatian dan mengambil rasa kepercayaan dari konseli itu. Setelah itu menciptakan pikiran yang kondusif dengan mengasah pikiran dan perasaan konseli hingga sampai menyelesaikan masalahnya begitu, atau hingga sampai penyelesaian masalah. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan keluarga? Tentu saja di sini peran keluarga itu juga sangat penting bagi kehidupan masing-masing individu. Dan timbullah masalah dalam keluarga itu yaitu apabila peran dan fungsi dari keluarga tersebut tidak berfungsi atau tidak serasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Lah, cara mengatasi permasalahannya yaitu kita harus melibatkan seorang keluarga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kita tidak hanya fokus pada satu individu. Jika permasalahan itu timbul dari keluarga, maka kita berbicara secara baik-baik dan kita musyawarahkan secara baik-baik antara individu tersebut dengan keluarga. Karena di sini kan kembali lagi peran keluarga itu sangat penting bagi seorang masing-masing individu yang ada dalam keluarganya. Oke, langkah awal apabila di keluarga atau orang-orang di sekitar kita mengalami masalah. Yang pasti langkah utama yaitu kita ajak kumpul. Kita kumpulkan orang-orang yang bersangkutan dahulu dengan tujuan menceritakan masalah yang sedang dihadapi secara jelas dan terperinci tanpa adanya tambahan cerita lain atau embel-embel gitu.
Lalu setelah itu kita diskusikan masalah itu dengan orang yang bersangkutan dengan tanda kutip menggunakan pemikiran yang cerah. Maksudnya tuh jangan pakai emosi, pakai pemikiran yang logis, rasional, masuk akal dan terbuka. Setelah itu kita ajak diskusi, mintalah pendapat dan solusi dari setiap anggota keluarga mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dari diskusi tersebut bisa tuh diambil solusi yang paling baik, yang artinya dilihat dari sisi positif dan negatifnya itu yang paling sedikit, yang resikonya itu paling minim lah. Dan satu lagi, apabila ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kayak suasana memanas, menurutku kita harus menunggu waktu sebentar, kita break aja dulu sejenak dengan tujuan meredam emosi masing-masing. Oh iya, dalam menyelesaikan permasalahan itu, entah masalah apapun, jangan sampai kita saling menuduh. Bersikaplah untuk selalu tenang dan kalau bisa mengalah. Serta saat kita mengambil keputusan, jangan dengan buru-buru dan gegabah. Enjoy lah, intinya gitu. Langkah awal jika di sekitar kalian atau keluarga kalian mengalami masalah. Yang pertama, mungkin memilih konselor pernikahan yang tepat. Yang kedua, tanyakan pada teman atau keluarga. Yang terakhir yaitu kumpulkan data dan informasi. Pemilihan konselor memang harus dilakukan secara cermat, karena dapat menentukan hasil dari konseling pernikahan tersebut yang dilakukan apabila Anda dan pasangan memiliki masalah dalam kehidupan berumah tangga. Jangan ragu atau malu untuk menjalani konseling keluarga, atau konsultasilah kepada psikolog agar masalah yang sedang Anda hadapi dapat segera terselesaikan. Thank you guys dari teman-teman mahasiswa PKI yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara Sikes kali ini. Moga jawaban dari teman-teman ini bisa memberikan manfaat, motivasi sekaligus support buat teman-teman yang sedang menonton di video kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.